Selamat datang kembali bersama kita bertiga, Olan, Yosi, dan Dr. Betty di Kulon Won, Jogja. Monggo, pinara wonten mriki. Apabila panjenengan di rumah sedang menikmati kita untuk siarannya untuk tayangan Sangaji TV ini, jangan lupa, apapun buat kebutuhan mention atau bisa dibilang follow langsung ya. Yes, @Sangaji TV Jogja. Oke. Dan Anda juga bisa berinteraktif bersama Dr. Betty mungkin yang ada di kliniknya. Atau kalau Dr. Betty berarti kan saya untungnya bisa main ke kliniknya Dr. Betty. Kita boleh nih. Di mana alamatnya? Di mana Dok alamatnya Dok? Alamatnya itu di Jalan Ring Road Utara, nomor 17D. Ya. Di situ. Ring Road 17D. Utara. Ya. 17D. Langsung saja di sana ada lambangnya apa Yos? Bee Queen. Nah itu dia. Apabila panjenengan pernah atau juga nate tindak ke sana, nah inilah Dr. Betty dan Bee Queen-nya. Bee Queen Skincare ya. Dok, ada pertanyaan, kalau tadi kan Dr. Betty dan Mbak Yosi kan sudah biasa. Kalau buat cowok kan kayaknya sekarang kesehatan kulit juga iya ya Dok ya? Harus. Iya, harus juga. Cowok sekarang nggak boleh kusem. Iya. Nggak boleh. Ya. Kan cowok sekarang cowok metropolis. Nah. Berarti kan saya atas nama mewakilkan cowok boleh main juga ke Bee Queen untuk juga konsultasi. Pasti. Maintenance atau juga treatment ke sana. Orang tadi yang kusem-kusem itu kan ya. Yes. Mulai itu boleh kan ya Dok? Kenapa sih Mbak Oci kalau Mas Olan kusem terus? Iya mesti gitu, agak pakai nada emosi ya Dok. Dok, Tapi bener karena usia. Iya. Usia Olan kan ya tahu kan Dok, bukan Kalau- lagi usia-usia muda. itu tadi makanya sebelum kita break, saya tuh pengen tahu bagaimana untuk seperti apa kulit sehat itu, apalagi juga sekarang kan usia tambah. Benar. Bagaimana Dokter Betty, silakan. Ya. Jadi sebenarnya definisi dari kulit sehat tadi adalah kulit sehat. Kulit cantik adalah kulit yang sehat. Nah, untuk kulit sehat ini tidak harus berwarna putih, tetapi kulit sehat itu adalah kulit satu yang kelembapannya. Terus sudah begitu kalau dari segi warna kita orang Indonesia karena paparan matahari dan lain-lain. Nah, untuk sehat itu maka harus juga ada beberapa yang harus dilakukan sebagai rutinitas. Misalnya, jangan lupa menggunakan hand body lotion sehabis mandi. Menggunakan hand body lotion Sesudah mandi ya, catat Terus, keluarga Jogja. Yang kedua, kelewat tadi nih, harus pakailah sabun mandi yang sesuai dengan kulit, bukan sesuai dengan kulit orang. Nih, bagus. Jadi belum tentu cocok ya sabun mandinya Yosi sama Mas sabun Olan. Mas Beda. Olan. Nggak boleh barengan. Nggak boleh barengan juga. Jangan lihat ini juga. Merek. Yosi merek juga ya. Oke, Ya. sabun. Dua. Sabun, terus hand body. Terus yang ketiga, aktivitasnya apa? Misalnya Mbak Oci sama Mas Ola nih di dalam studio, bukan berarti aman dari paparan sinar matahari. Karena di ruangan AC terus, tapi malah Di ruangan ber-AC itu akan menyebabkan kering, tetapi lampu-lampu yang ada di studio ini juga sebenarnya memancarkan suatu gelombang. iya bener Gelombang nih. elektromagnetik yang merusak kulit. Yang berdampak pada kesehatan kulit. Dan jangan salah nih Mbak Oci, ibu-ibu yang hobinya masak atau nge-bake sekarang. Ya. Itu Catat ya. juga harus menggunakan tabir surya karena itu juga ada suatu gelombangnya. Jadi jangan beranggapan aku nggak pernah keluar kok, setir mobil aja kalau pergi, salah. Itu juga tetap harus menggunakan itu. Jadi mandi pakai sabun yang bagus, maksudnya yang bagus tuh bukan yang bermerek mahal tapi yang sesuai dengan kita. Hand body lotion, sunscreen, pelembab, dan juga cara pengolesan, pengaplikasian dan jumlahnya tepat dan benar baru akan menghasilkan kulit yang sehat. Wah, sudah ketemu kan Lan solusinya? Saya tuh kemarin untung tadi yang poin beberapa terakhir tadi Dokter Betty mengatakan kalau bagaimana cara efektiviti atau efisiensinya dengan jumlah pengaturan yang tepat. Betul. Kadang saya tuh kalau pakai sabun kadang sok beranggapan semakin banyak sabunnya semakin bersih dan bagus. Semakin Sok aduhai berlebih. dia Iya. makanya boros banget tuh sabun Olan tuh. Iya makanya itu juga memang ada bagian Iya. dari situ juga ya dokter. Ada Mas Olan ya Mbak Yosi. Jadi kalau Mbak Yosi misalnya nih mau pergi pagi-pagi, perempuan kan agak rempong. Betul. Iya. Mesti pakai pelembab, tabir surya, alas bedak dan lain-lain. Itu ada ukurannya.
mengukurnya. Yes. Jadi kalau nggak bisa mengukur, kita punya ini namanya fingertip ya. Misalnya bagaimana sih? Oke, Mbak Yosi misalnya malam mau pakai krim malam, jangan biar hemat besok belinya 2 bulan lagi sesuai dengan gajian misalnya. Iya, iya, iya Itu benar nggak boleh. Tahu ya, nggak Yosi boleh. banget, Tahu, Yosi banget. Yosi banget ya, Yosi betul. banget. Jadi bisa ditebak kalau maaf kulitnya Yosi agak kerutnya kelihatan itu tanggal tua biasanya tuh dok. Makanya iya bener, dokter pinter bagus nih. Benar, benar, Thank you benar. dok, Iya, iya bener ya. Jadi Mbak Ci kalau pakai krim malam tuh misalnya segini. Nanti kalau pakai tabir surya pakai yang tengah. Ya, itu ada ukurannya sendiri-sendiri Oh, iya, iya, seperti iya, itu. Kalau bisa dibilang di masa pandemi seperti ini dok, ada satu treatment khusus nggak ya? Tips untuk bagaimana kita membuat atau juga kita punya kulit yang sehat itu seperti apa dokter Ya, Betty? Iya. Good question. Jadi gini, pada pandemi ini sebenarnya aktivitas kita kan tidak kemana-mana. Iya. Nah, dengan tidak kemana-mana itu celakanya kita menjadi apa coba? Stres, Iya. menjadi Males ngerawat juga. depresi. Iya. Nah, padahal pada saat tidak kemana-mana ini di masa pandemi itu, gini loh, kulit itu tidak semata-mata menjadi sehat karena perawatan, tetapi faktor insight, Iya. ya. Pada saat stres dan segala macam, tentu kulit akan buruk atau jelek penampakannya. Nah, selama pandemi ini justru semakin di rumah bisa dengan bahagia bercocok tanam, berkumpul dengan keluarga, lalu perawatan kulitnya sama sebetulnya seperti tadi. Di rumah pun tetap harus menggunakan sunscreen, di rumah pun tetap harus menggunakan pelembab atau hand body lotion. Cuma satu, ini pesan sebetulnya ya buat semua, termasuk pesan buat diri saya sendiri. Iya dok. Pada saat pandemi itu bukan berarti kita juga harus mengalami stres ya, karena faktor yang paling terjelek untuk kulit adalah faktor stres dan kurang tidur. Itu sangat berpengaruh. Berarti Stres dan jangan kurang kata tidur kita kusut, hati-hati. Aku nggak stres loh sebenarnya lah. Tapi kurang tidur kan? Iya kurang tidur benar. Makanya Anda masuk dalam aplikasi kurang turu kan? Itu. Ada aplikasi belajar Di kurang samping turu. itu juga makanan lah, makanan yang benar-benar mungkin membuat kulitku. Iya nih dok, tadi kan di awal iya. saya tuh takut misalnya ada satu mitos atau nggak tahu. Gorengan kita agak menghindarkan, katanya Benar. pengaruh ke kulit untuk konsumsi makanan seperti apa dokter Betty? Iya. Makanan sehari-hari selama pandemi atau makanan berkepanjangan nantinya? Berkepanjangan yang menunjang kulit kita tetap selalu sehat walaupun usia tua. Dan atau mungkin juga termasuk pola makan yang seperti apa juga nanti Betul, ya? iya. Pripun dokter Betty? Ya, jadi pola makan untuk kulit sehat itu sebenarnya sederhana sekali. Satu, karbohidrat tetap diperlukan loh, bukannya nggak boleh. Ya. Jadi tapi secukupnya saja. Dan yang paling penting adalah sayuran, Yap. buah-buahan, dan protein. Nah, protein ini penting banget karena protein ini kan merupakan nanti untuk memperbaiki kondisi sel. Nah, protein itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Kalau memang kita tidak maksudnya dalam kondisi seperti ini, bisa dengan hewani syukur. Kalau enggak kita bisa ganti dengan yang nabati, bisa kacang kedelai, bisa tempe, bisa lain-lain. Tetapi kalau memang bisa ya kita menggunakan yang hewani juga kita kombinasi. Iya. Jadi kombinasi antara karbohidrat, protein dan tadi sayur-sayuran itu akan membuat kulit kita menjadi lebih sehat, segar. Jangan lupa sayuran dan buah-buahan itu penting banget karena itu merupakan antioksidan. Seperti kita tahu stres dan Mas Olan merokok enggak? Tidak untungnya dokter. Nah, itu kan merupakan oksidatif stres atau radikal bebas yang Ya. menyebabkan kulit kita menjadi lebih cepat berkeriput dan juga penuaan dini. Oleh karena itu makanan-makanan tadilah yang dapat menyebabkan atau membuat kulit kita mungkin lebih cerah, lebih sehat sepanjang usia nanti. Makan juga satu ada tipnya, makanlah dalam keadaan bahagia. bahagia. Kalau Ini, lagi sedih, ini. lagi susah, nanti dulu makannya. Bikin happy dulu, makan. Nah, Ini itu. keren nih, ini Iya, keren. iya, iya. Saya malah baru dapat ilmu hari ini dari dokter Iya. Betty loh. Jadi harus bahagia lah. Kalau Yes. kita emosi malah maunya makan. Loh saya gimana juga nggak bahagia dok. Kalau makan kan Yosi minta suruh saya yang bayarin. Saya sedih kan. Wah saya untung ada tips dari dokter Dia Betty nih. selalu sedih kalau. Jangan Berarti- lagi ya Olan. Makan dalam keadaan bahagia itu Iya. ini rumusan bagus. Iya, bagus Rumusan keluarga bagus. Jogja. Oke. Dokter Betty,
Nanti kita akan ngobrol kembali. Yep. Di segmen barusan aja kita punya banyak sekali bagaimana tips praktis dari pola makan, definisi kulit sehat. Betul. Apalagi makan dengan cara bahagia yang ini jujur ya. Baru sekarang saya juga ini punya. Saya harus respect. Oke. Dapat ilmu yang luar biasa hari ini. Siap, catat jalan. Keluarga Jogja makan dalam keadaan bahagia. Keren. Dan Harus seperti apa? kulit. Semoga Anda juga nonton acara di Sangaju TV ini dalam keadaan bahagia. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kulon Nuwun Jogja. Monggo, Pinara wonten mriki.